Bagi sebagian warga Kalimantan Barat, tentunya sudah tidak asing lagi dengan Sungai Kapuas, yang merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Barat, sekaligus sungai terpanjang di Pulau Kalimantan, bahkan terpanjang di Indonesia. Sebagai sungai terpanjang di Pulau Kalimantan, Sungai Kapuas melewati 5 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Mulai dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Kuburaya. Secara total, Sungai Kapuas membentang sepanjang 1143 km, dari Pegunungan Muler di sisi timur, mengalir ke arah barat hingga bermuara di Selat Karimata, sehingga menjadikan Sungai Kapuas sebagai sungai terpanjang di Indonesia. Cerita Sungai Kapuas dimulai dari hulunya di sekitar Pegunungan Muler yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Di pedalaman di hutan Pegunungan Muler di dekat perbatasan Indonesia dan Malaysia, muncul mata air yang kemudian mengalir ke anak-anak sungai dan bertemu menjadi satu dan mengalir ke arah barat. Selain Kapuas Hulu, terdapat satu lagi anak Sungai Kapuas yang cukup besar yang menjadi hulu kedua dari Sungai Kapuas, yaitu Sungai Melawi. Hulu Sungai Melawi berada di pedalaman di Pegunungan Muler yang berada di Kabupaten Sintang. Dari sanalah mata air yang menjadi sumber aliran Sungai Melawi berasal. Kemudian bersatu, mengalir ke arah barat, berbelok relatif ke arah utara di Kabupaten Melawi. Kemudian bertemu dengan Sungai Kapuas Hulu di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Selain mata air tersebut, tentunya masih terdapat ratusan mata air lainnya yang mengalir pada anak-anak sungai yang pada akhirnya juga masuk atau bermuara ke Sungai Kapuas, sehingga membentuk sebuah sistem hidrologi yang disebut sebagai daerah aliran sungai atau DAS. Daerah aliran Sungai Kapuas memiliki luas area tangkapan mencapai 100.284 km persegi, atau sekitar 68% luas Provinsi Kalimantan Barat, dan sekitar 18,5% dari total luas Pulau Kalimantan yang berada di wilayah Indonesia. Secara administratif, DAS Kapuas mencakup 12 kabupaten kota meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, sebagian besar Kabupaten Landak, sebagian kecil Kabupaten Bengkayang, sebagian kecil Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, sebagian besar Kabupaten Kuburaya, sebagian kecil Kabupaten Kayong Utara, dan sebagian kecil Kabupaten Ketapang. Secara umum, lebih dari setengah wilayah Kalimantan Barat merupakan bagian dari daerah aliran Sungai Kapuas. DAS Kapuas disusun oleh jaringan anak-anak sungai yang terhubung ke sungai utamanya, yaitu Sungai Kapuas. Beberapa anak Sungai Kapuas yang cukup besar antara lain Sungai Keriau, Sungai Mendalam, Sungai Sibau, Sungai Bengauh, Sungai Embaloh, Sungai Tawang, Sungai Katungau, Sungai Kayan, Sungai Pinoh, Sungai Belimbing, Sungai Tempunak, Sungai Sepau, Sungai Mayong, dan tentunya masih terdapat ratusan anak-anak sungai lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya. Selain itu, batas DAS Kapuas bagian utara merupakan batas alamiah antara negara Indonesia dengan negara Malaysia, serta batas DAS bagian timur dan selatan juga sebagian menjadi batas alamiah antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu hal yang menarik dari Sungai Kapuas adalah di bagian hilir Sungai Kapuas terbelah menjadi 3. Di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, hilir Sungai Kapuas bercabang ke arah barat laut menuju ke kota Pontianak. Cabang Sungai Kapuas atau Sungai Kapuas Kecil kemudian bertemu dengan Sungai Landak di kota Pontianak, yang kemudian menyatu dan bermuara di Selat Karimata. Dari Sungai Kapuas ke arah barat, hilir Sungai Kapuas kembali bercabang ke arah selatan menuju Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, kemudian berbelok ke arah barat dan bermuara di Selat Karimata. Sungai Kapuas memiliki debit rata-rata di bagian delta mencapai 5.600 sampai 7.800 meter kubik per detik. Tentunya akan meningkat ketika musim hujan tiba. Ketika musim hujan dari bulan November hingga April,
muka air Sungai Kapuas bisa naik sampai 10 hingga 12 meter dibandingkan ketika musim kemarau. Hal ini seringkali menyebabkan banjir di wilayah sekitar. Sebagai sungai terpanjang di Indonesia, arus Sungai Kapuas tergolong tenang. Hal ini dipengaruhi kondisi wilayah das yang mayoritas didominasi topografi yang datar sampai landai. Wilayah yang memiliki topografi yang kasar sangat sedikit, yaitu hanya di bagian hulu di sekitar pegunungan Muller saja. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap munculnya oksbolik atau danau tapal kuda, yang banyak tersebar terutama di Kabupaten Kapuas Hulu. Beberapa danau tapal kuda yang berada di aliran Sungai Kapuas antara lain Danau Empangau, Danau Lindung, Danau Miuban, serta Danau Jaras. Tentunya masih banyak lagi danau-danau tapal kuda yang tersebar di sepanjang kiri dan kanan aliran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu. Berbicara mengenai Sungai Kapuas, tentunya tidak lengkap jika tidak membahas tentang Taman Nasional Danau Sentarum. Taman Nasional Danau Sentarum terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dengan luas wilayah mencapai 132.000 hektar. Selain disusun oleh hutan dan danau, Taman Nasional Danau Sentarum juga disusun oleh rawa-rawa yang mencapai 49% dari luas wilayahnya, serta danau musiman sebesar 23%. Taman nasional tersebut merupakan habitat bagi sekitar 147 spesies mamalia dan 270 jenis burung. Bahkan beberapa di antaranya statusnya hampir punah, seperti bekantan, buaya sinyulong, dan burung rangkong. Selain itu, Danau Sentarum juga merupakan habitat alami bagi ikan arwana super red, yang merupakan salah satu spesies arwana paling mahal di dunia. Namun kondisinya juga mengkhawatirkan, karena penangkapan tak terkendali dan kerusakan habitat alami. Menariknya, luasan Danau Sentarum akan menyusut ketika musim kemarau, karena sebagian airnya akan masuk ke Sungai Kapuas, dan bahkan bisa menyumbang sebagian besar debit Sungai Kapuas ketika musim kemarau. Sehingga kelestarian Danau Sentarum menjadi hal yang sangat vital di daerah aliran Sungai Kapuas. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, sungai di Kalimantan tidak hanya sekedar sumber air baku bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, tetapi juga telah menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan pedalaman ke desa, desa ke kota, kota ke pedalaman, dan seterusnya. Morfologi Sungai Kapuas yang lebar dan dengan debit air yang besar telah lama dimanfaatkan masyarakat Dayak dan Melayu untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan, kayu maupun bahan galian tambang dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya sejak ribuan tahun yang lalu. Kesibukan lalu lintas di Sungai Kapuas bisa dilihat dari banyaknya lalu lalang perahu dan kapal yang melintasi sungai tersebut, baik untuk tujuan perdagangan, mencari ikan, angkutan tambang, maupun sekedar bepergian. Kapal-kapal besar seperti kapal kargo bahkan bisa melintasi Sungai Kapuas sejauh 465 km, atau sekitar 40% dari total panjang Sungai Kapuas, yaitu dari muara Sungai Kapuas di kota Pontianak sampai di Kabupaten Sintang. Sementara itu, perahu kecil dapat menyusuri Sungai Kapuas lebih jauh, yaitu sepanjang 902 km, atau sekitar 78% dari panjang Sungai Kapuas. Dimulai dari muara sungai di kota Pontianak sampai ke Putus Sibau di Kabupaten Kapuas Hulu. Ketika berbicara tentang daerah aliran sungai yang ada di Kalimantan, seringkali yang menjadi ancaman utama bagi kerusakan das adalah aktivitas pertambangan, baik yang legal maupun yang ilegal. Dan ancaman tersebut memang terjadi di beberapa das di wilayah Kalimantan, seperti Das Mahakam, Das Barito, dan Das Kapuas Kalteng. Aktivitas pertambangan bukan berarti tidak ada di Das Kapuas. Lubang-lubang tambang masih terlihat di sepanjang kanan dan kiri Sungai Kapuas, serta di anak-anak Sungai Kapuas, seperti di sepanjang Sungai Sepauk, di sekitar Sungai Melawi, di kanan dan kiri Sungai Sebilit, serta dari beberapa anak sungai lainnya. Berdasarkan data tahun 2021, jumlah izin usaha pertambangan yang ada di Das Kapuas sebanyak 144 izin. Secara keseluruhan luasnya sekitar 474.595 hektar. Tapi ingat, itu yang legal, belum termasuk yang ilegal.
seperti peti atau pertambangan emas tanpa izin, seperti yang ada di Kabupaten Sanggau. Ancaman lingkungan yang lebih besar dan terus terjadi di wilayah daerah aliran Sungai Kapuas adalah deforestasi. Perubahan hutan maupun rawa menjadi perkebunan dan hutan tanaman industri sangat-sangat tinggi. Dilansir dari Yayasan Auriga Nusantara pada tahun 2021, izin perkebunan sawit yang diterbitkan di Das Kapuas jumlahnya sebanyak 162 izin, dengan total luasan sekitar 1.135.650 hektar. Sedangkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri yang diterbitkan di Das Kapuas ada sebanyak 35 izin. Total luasannya sebesar 1.209.056 hektar. Selanjutnya, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam tercatat ada sebanyak 16 unit izin. Bila ditotal luasnya sekitar 653.355 hektar. Beberapa perubahan lahan di Das Kapuas dapat dilihat melalui citra satelit temporal berikut. Jika dilihat dari kejauhan, daerah aliran Sungai Kapuas memang masih terlihat hijau. Tapi jika kita lihat lebih dekat, nampak terlihat belang-belang, akibat perubahan dari hutan alam menjadi perkebunan maupun hutan industri. Tentunya fungsi hutan alam tidak akan pernah bisa digantikan dengan tanaman monokultur seperti sawit, atau tanaman hutan industri seperti akasia, eukaliptus, ataupun sengon yang sering digunakan untuk bahan industri kertas. Pengelolaan berbasis daerah aliran sungai sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan keseimbangan ekologi Das, sehingga masyarakat tetap mendapatkan manfaat yang disediakan alam, serta mengurangi risiko bencana di kemudian hari.